Pertidaksamaan irasional. Ini dia judulnya. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah mempelajari bagian ini, semuanya bisa memahami, bisa menyelesaikan soal yang berbentuk pertidaksamaan irasional. Lebih lanjut nanti diharapkan bisa membentuk model matematika yang ada kaitan dengan pertidaksamaan irasional dan bisa menyelesaikannya juga, gitu ya. Oke, kita akan lihat seperti apa sih pertidaksamaan irasional itu. Nah, seperti yang saya uraikan tadi di awal bahwa pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk akar. Nah, polanya akan mengikuti salah satu yang ada di antara bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, akar fx lebih dari a, lalu akar fx lebih dari dan sama dengan a, lalu akar fx kurang dari a, lalu akar fx kurang dari atau sama dengan a, kemudian bentuk akar fx lebih dari akar gx, kemudian akar fx lebih dari atau sama dengan gx, lalu akar fx kurang dari gx, dan yang terakhir akar fx kurang dari sama dengan akar gx. Nah, sangat penting bagi anak-anakku sekalian untuk benar-benar fokus ya, karena materi ini betul-betul membutuhkan fokus yang lebih tinggi ya. Bila kalian mengikuti dengan baik materi sebelumnya tentang pertidaksamaan rasional, maka kali ini kalian akan menjumpai ada kemiripan, sehingga bila kalian paham dengan baik materi sebelumnya tentang pertidaksamaan rasional, maka kali ini untuk pertidaksamaan irasional saya kira tidak akan menemukan kesulitan ya, karena ada pola yang sama dalam penyelesaiannya. Nah, ada syarat ya, Desi, ada yang bisa dibantu? Siap, mohon izin Pak untuk Fatih Falepi, izin karena Zoom-nya ada kendala Pak. Baik, terima kasih ya. Siap, terima kasih Pak. Ya. Syaratnya pertama, bahwa di dalam akar apapun itu bila dia diakarkan, maka yang di dalam akar mesti lebih dari sama dengan 0, mesti bilangannya itu tidak boleh negatif. Yang di dalam akar mesti tidak boleh negatif, karena bila di dalam akar bernilai negatif, itu tidak ada nilai realnya. Yang ada adalah nilai imajiner. Jadi bila dituliskan, maka nanti berbentuk tetap mengandung akar negatif lagi. Ya, disebutlah nilainya itu nilai imajiner, nilai khayal. Nah, sehingga dalam pembicaraan kita kali ini, syarat ini mesti diberlakukan bahwa di dalam bentuk akar tidak boleh bernilai negatif. Jadi fx seluruhnya harus lebih dari 0 atau sama dengan 0. Paling tidak sama dengan 0. Tidak boleh bernilai negatif. Gx juga. Ya, Gx juga ada dalam akar di sini. Gx pun tidak boleh negatif, maka Gx lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya A adalah bilangan real. Sebagai akibat bahwa A ini lebih dari A atau kurang dari A, dan A adalah hasil dari bentuk akar, di mana bentuk akar di dalamnya itu mesti bilangan positif atau setidaknya 0, maka A pun mengikuti bahwa A juga merupakan bilangan yang bernilai positif atau setidaknya sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Nah, mari kita lihat langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional ini. Yang pertama, kita ubah pertidaksamaan ke dalam bentuk umum menjadi salah satu yang ada, yang tadi saya tampilkan, yang nomor 1 sampai 8. Kemudian, tetapkan syarat bagi fungsi yang berada dalam bentuk akar. Ini menjadi keharusan bahwa di dalam tanda akar harus bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Nanti ini menjadi syarat yang harus didahulukan pengerjaannya. Berikutnya baru menyelesaikan pertidaksamaannya, kita cari penyelesaian utama. Ya, caranya adalah kuadratkan kedua ruas pertidaksamaan, kiri dan kanan sama-sama dikuadratkan. Kemudian berikutnya tentukan irisan antara penyelesaian utama dan syarat-syaratnya pada garis bilangan. Tentukan irisan antara penyelesaian utama dan syarat-syaratnya ya pada garis bilangan. Udah deh, cuma 4 langkah ini. Nah, mari kita lihat contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari akar X kurang 5 kurang dari 3. Nah, saya tuliskan kembali langkah-langkahnya. Yang pertama, ubah pertidaksamaan ke dalam bentuk umum. Nah, rupanya soal ini
ini sudah mengikuti pola yang ada, sudah mengikuti bentuk bahwa ini menyerupai akar fx kurang dari A. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua, tetapkan syarat bagi fungsi yang berada dalam tanda akar. Ini ada dalam akar nih, x kurang 5 ada di dalam akar. Maka kita berlakukan syaratnya bahwa x kurang 5 mesti lebih dari sama dengan 0. Karena x min 5 ada dalam tanda akar, maka x min 5 lebih dari sama dengan 0. Kita selesaikan, min 5-nya pindah ke kanan, menjadi plus 5. Jadi, x lebih dari sama dengan 5, inilah syarat yang diberlakukan. Nah, ini kita tandai sebagai persamaan 1. Solusi yang pertama diperoleh dari syarat. Kemudian berikutnya tentukan penyelesaian utama dengan menguadratkan kedua ruas pertidaksamaan. Jadi, kita proses berikutnya yaitu pertidaksamaannya. Yang pertama tadi kita proses syarat yang diberlakukan pada bentuk akar, yang keduanya kita proses pertidaksamaannya. Bagaimana ini kurang dari 3 gitu. Nah, akar x kurang 5 kurang dari 3, kita kuadratkan ruas kiri, ruas kanan. Sebagai akibat dari pengkuadratan, maka akar menjadi hilang. Jadi diperoleh langsung x min 5 di ruas kiri, kemudian 9 di ruas kanan. 3 kuadrat hasilnya 9. Selanjutnya kita pindahkan min 5 ke kanan, ya menjadi 14, diperolehlah X kurang dari 14. Ini penyelesaian utama. Ini penyelesaian dari syarat, ini penyelesaian pertidaksamaan. Nah, kemudian langkah yang keempat, tentukan irisan antara penyelesaian utama dan syarat-syaratnya pada garis bilangan. Kita iriskan ini dengan ini, kita tempatkan dua-duanya, kita posisikan pada garis bilangan secara bersamaan. Yang pertama, X lebih dari sama dengan 5, berarti dari angka 5 ini ke kanan, angka 5-nya ikut kita hitamkan. Kemudian X kurang dari 14, kita lihat arahnya ke kiri karena kurang dari 14, dan 14-nya tidak diikutkan, berarti kita kosongkan. Nah, yang menjadi penyelesaian bersama adalah daerah tengah ini. Daerah tengah ini diberikan tanda yang arsiran begini ya, atau dengan daerah yang agak diwarnai sedikit, ini adalah solusi bersama. Bila dituliskan penyelesaiannya ini adalah X, di mana 5 kurang dari sama dengan X, X-nya kurang dari 14. Lalu X-nya anggota bilangan real. Saya hentikan dulu, saya cek bagaimana respon kalian, apakah ini bisa dipahami, dimengerti dengan baik. Tolong merespon. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari akar X kuadrat kurang 16 kurang dari 3. Saya tuliskan lagi langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya kalian tentu tidak perlu menuliskan kalimat ini ya. Ini hanya untuk kepentingan supaya setiap step, setiap langkahnya itu bisa kalian pahami dengan baik. Jadi selanjutnya tidak perlu menggunakan langkah-langkah ini, ubah ini nggak usah. Jadi cukup dari sini aja. Jadi langkah pertama ini sudah mengikuti bentuk ini, ya. Lalu tetapkan syarat. Nah, di dalam akar ini ada X kuadrat kurang 16. Langsung kita berikan syarat lebih besar dari sama dengan 0. Kebetulan ini bentuk kuadrat. Nah, kebiasaan kita bila menemukan bentuk kuadrat, kemudian ruas kanannya lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0, kemudian kita cari X-nya, maka kita faktorisasi. Ya, kita faktorkan. Kebetulan ini menyerupai bentuk yang kita sangat kenal, ini mirip dengan A kuadrat kurang B kuadrat, yang mana faktornya berbentuk A tambah B kali A kurangi B. Yang mana itu disebut sebagai bentuk perkalian sekawan. Nah, bila kalian ingat yang kemarin-kemarin, perkalian sekawan, ya bahwa A kuadrat kurangi B kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi A tambah B kali A kurangi B. Nah, ini dia, X tambah 4 kali X kurangi 4. Bila dia dikalikan, maka akan kembali ke bentuk ini, menjadi X kuadrat kurangi 16. Begitu ya. Ini A kuadrat kurangi B kuadrat, nah ini A tambah B, ini A kurangi B-nya. Nah, kemudian kita lihat, jadikan masing-masing ini sama dengan 0 untuk mencari batas, diperolehlah negatif 4 dan 4. Lalu kita tempatkan pada garis bilangan, cari yang diinginkan, yaitu yang lebih dari 0-nya. Maka yang positif kita tandai. Jadi yang positif dari min 4 ke kiri dan yang positif dari 4 ke kanan ini menjadi penyelesaian pertama, ya. Nah, ini kita sebut penyelesaian pertama, diperoleh dari syarat bahwa mesti lebih dari 0 untuk semua fungsi yang berada dalam bentuk akar.
Yang berikutnya kita tentukan penyelesaian utama, yaitu dari hubungan pertidaksamaan ini. Kita tulis pertidaksamaannya, lalu kita kuadratkan kedua ruas kiri dan kanannya, hilanglah akar di ruas kiri, maka kita peroleh X kuadrat kurang 16 kurang dari 9. Selanjutnya kita pindahkan 9 ke ruas kiri, jadilah X kuadrat kurang 25, kurang dari 0. Ruas kanan menjadi 0, ini pun menyerupai bentuk ini, menyerupai bentuk X kuadrat kurang 16, mirip dengan A kuadrat min B kuadrat, jadi kita bisa faktorkan dengan bentuk yang seperti ini juga, mirip. Jadi X tambah 5 kali X min 5 kurang dari 0. Kali ini kurang dari 0. Maka bila dibuat garis bilangan, yang kita cari adalah yang negatif. Karena tanda di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Begitu ya. Kita cari yang negatif tandanya. Sehingga dari min 5 sampai dengan 5, inilah yang menjadi penyelesaian yang kedua. Baru langkah terakhir kita tentukan irisan keduanya, penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 kita gabungkan dalam satu garis bilangan, ya. Nah, ini dia gabungan keduanya. Pertama, solusi pertama dari min 4 ke kiri, min 4 ke kanan. Saya pindahkan solusi yang ini ke dalam garis bilangan ini. Kemudian saya pindahkan penyelesaian yang ini ke garis bilangan ini dari min 5 sampai 5. Nah, rupanya tampak di sini ada dua daerah penyelesaian, dua daerah yang gabungan keduanya, bahwa ini merupakan daerah yang ada dua-duanya. Yang daerah biru ada, daerah yang merah juga ada. Ini pun demikian. Sehingga kita tuliskan penyelesaiannya adalah min 5 sampai min 4. Ya, min 5 kurang dari sama dengan X, X-nya kurang dari sama dengan 4. Min 4-nya harusnya, maaf ya, nanti saya ganti. Ini min 4 harusnya, bukan 4. Kemudian ini 4 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5. Demikian untuk contoh 2. Apakah bisa diikuti? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kan kalau X-nya pangkat 2 itu harus difaktorkan ya, Pak. Terus irisannya harus 2 terakhirnya, ya nggak, Pak? Benar ya, Pak? Betul, ya, betul. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi kah atau saya bisa lanjut? Lanjut ya? Siap ya, Pak. Saya lanjutkan. Contoh yang terakhir dari Zoom meeting kali ini, kiri dan kanan mengandung bentuk akar, ya, maka ini mengikuti pola yang berikutnya. Langkah pertama yang dilakukan, ubah ke dalam bentuk umum, bila itu belum mirip. Nah, ternyata ini sudah mengikuti pola yang ada, bahwa ini mirip dengan akar fx lebih dari akar gx. Yang berikutnya, tetapkan syarat bagi fungsi yang berada dalam tanda akar. Kebetulan di dalam tanda akar ini ada dua fungsi, yaitu 3x tambah 2 di ruas kiri, dan 4 min x di ruas kanan. Dua-duanya ada dalam tanda akar, maka dua syarat ini berlaku. Syarat yang ini dan syarat yang ini. Yang pertama, untuk syarat di ruas kiri, 3x tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Kita pindahkan 2 ke ruas kanan, jadi min 2. Kita cari x-nya, x lebih dari sama dengan min 2/3. Ini menjadi penyelesaian 1. Diperoleh dari syarat yang ini doang. Kemudian ruas kanan yang ini, kita tetapkan juga syaratnya bahwa 4 min x juga mesti lebih dari sama dengan 0. Kita pindahkan 4 ke kanan menjadi min 4, jadi min x lebih dari sama dengan min 4, lalu kita kalikan seluruhnya dengan negatif 1 yang berakibat bahwa tanda pertidaksamaan harus berubah. Ini min x dikalikan negatif menjadi x, lebih dari sama dengan dikalikan negatif menjadi kurang dari sama dengan, negatif 4 kali negatif menjadi positif 4. Nah, inilah penyelesaian yang kedua, diperoleh dari syarat. Ini syarat yang di sebelah kiri, ini syarat yang di sebelah kanan. Nah, kita belum proses pertidaksamaannya, ini baru dari syarat kiri, syarat kanan saja. Bahwa bagaimana akar itu bisa berlaku, syaratnya mesti ini dan ini. Kemudian barulah langkah yang ketiga, tentukan penyelesaian utama. Kita hubungkan ini dengan ini dalam hubungan lebih dari, ya. Lalu kita kuadratkan kiri dan kanan bersamaan, maka hilanglah akar di kiri dan akar di kanan. Diperoleh hubungan ini. Kemudian kita satukan yang sejenis, 3x dengan min x bisa disatukan menjadi 4x ya di ruas kiri. Kemudian 4 dengan 2 bisa disatukan, 2 pindah ke kanan jadi min 2, jadi 4x lebih dari 2, atau x lebih dari 2/4 atau lebih dari setengah. Nah, inilah penyelesaian dari pertidaksamaan. Sementara ini dan ini penyelesaian dari syarat bentuk akar. Nah, ada 3 hasil yang harus kita satukan bersama-sama. Kita cari irisan mereka. Kita iriskan 1, 2, dan 3.
dalam satu garis bilangan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah dari min 2/3 ke kanan. Jadi kita tetapkan min 2/3, min 2/3-nya ikut karena ada sama dengan di sini, kemudian ke arahnya ke kanan, kan ini lebih dari. Ya. Selanjutnya yang solusi yang kedua, dari angka 4 ke kiri, ya, cari angka 4, kemudian kita bikin panah ke kiri, 4-nya ikut sehingga ini dihitamkan penuh gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, cari angka setengah, kemudian cari arahnya. Arahnya ini ke kanan, karena lebih dari setengah, berarti dari setengah ke kanan. Nah, ini saya ada kesalahan lagi, maaf, bahwa ini harusnya kosong. Ya, karena ini X lebih dari setengah saja. X lebih dari setengah, nggak ada sama dengannya. Nanti saya perbaiki. Ini kosong, nggak ada bulat hitamnya. Ya, nanti saya perbaiki, berarti ada 2 tadi yang ada kekeliruan. Nah, maka yang lengkap yang ada 3-3-nya, 3 garis warna yang berbeda, itulah menjadi solusi. Nah, inilah yang menjadi solusi bersama. Saya berikan dengan warna yang ditambahkan di sini. Ini daerah solusi bersama, setengah sampai 4, maka penyelesaiannya adalah setengah kurang dari X, kurang dari sama dengan 4. Nah, ini dia contoh yang terakhir, apakah bisa diikuti dengan baik? Siap, bisa, Pak. Siap, bisa Pak. Baik. Nah, saya akan perbaiki tadi yang salahnya, kemudian segera saya posting di GCR untuk materi PowerPoint ini. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Zoom meeting hari ini. Saya sangat senang kalian mudah mengikuti, kalian mudah paham. Ya, ketika kalian fokus, ternyata segala sesuatu yang saya kira tadinya akan menjadi sulit, ternyata bisa dipahami dengan sangat mudah. Terima kasih anak-anakku kelas 10 IPA 5. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan tetap semangat belajar di sekolah ini. Sampai ketemu lagi di Zoom meeting berikutnya. Kegiatan besok insya Allah bentuknya latihan, tapi masuk saja dulu ke dalam Zoom untuk kehadiran. Begitu ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.